Aku. Aku lihat ada om-om. Mirip banget sama papa. Jadi aku mau cari dia. Tapi aku kehilangan jejak. Nah, gimana kamu bisa yakin kalau itu papamu? Om, profil sampingmu ganteng banget. Kamu mirip papa. Kamu papanya Kele, ya? Kele. Kele. Mamamu lagi nyariin kamu. Tuh, Mamaku cantik banget. Loh, kalau om lihat dia, pasti langsung jatuh cinta. Mami, aku di sini. Kele. Kele. Om ganteng, om harus tunggu aku, ya? Harus tunggu aku, ya? ayo pergi. Kele. Kamu kemana aja? Mami khawatir banget sama kamu. Kamu tahu nggak Mami cemas banget, ya? Mami, aku ketemu om ganteng. Mana omnya? Dasar anak nakal. Mau itu om ganteng atau om jelek. Kamu nggak boleh keluyuran lagi. Mengerti? Tapi, Nggak ada tapi-tapian. Ayo, Biaya pengobatan awal butuh 1 juta yuan. Sisanya nanti. Saat ini, kita harus menemukan yang cocok untuk transplantasi. Kalau mau anak kedua, disarankan untuk segera. dokter. Kalau nggak mau anak kedua, apa mudah menemukan yang cocok? Mam, aku nggak usah diobati ya. Aku nggak mau mama keluar uang banyak. Kalau nggak punya uang, nanti mama akan dibully orang. Nggak ada yang bisa melindungimu. Makanya, kamu harus cepat sembuh. Mama nggak butuh siapa-siapa. Selain kamu. Kamu adalah harta paling berharga bagi Mama. Jadi nanti, bisakah kamu nggak bilang nggak mau diobati lagi? Mama jangan nangis. Aku nggak akan bilang lagi. Aku tidak boleh kehilangan Kele. Jika Handonglai adalah satu-satunya cara. Kele, Mama akan membawamu mencari Papa. Sudah dengar belum? Pesta ulang tahun Nyonya Besar Han hari ini. Itu bukan pesta biasa loh. Siapa sih yang nggak tahu? Prestirhan mau tunangan sama Nona Lin. Lihat deh, Nona Lin datang. Nona Lin. Selamat ya. Setelah ini, kamu bakal jadi Nyonya Prestirhan. Nona Lin beruntung banget ya. Selain dari keluarga terpandang, cantiknya kebangetan lagi. Nanti juga bakal nikah sama orang terkaya di kota Hai. Bener-bener pemenang hidup deh. Lumayan lah. Senang dong. Kele, Chongling. Lin Xiaxi. Lama tak jumpa. Nona Lin, kalian saling kenal? Kenal? Aku mana kenal. Cuma orang-orang rendahan yang merangkak dari daerah kumuh ini. Cuma sampah masyarakat yang pernah ketemu beberapa kali. Sudah kuduga. Nona Lin, mana mungkin kenal orang rendahan seperti ini? Lihat saja pakaiannya. Benar-benar lusuh. Aku bahkan bisa mencium baunya. Aku datang mencari Handonglai hari ini, karena ada urusan penting. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Minggir. Apa-apaan sih? Kau mencari Prestirhan?
Coba lihat dirimu sendiri. Kau ini siapa? Seorang wanita tua, dengan anak beban, masih mau bertemu Presdirhan? Kau pantas? Zhongling, kau tidak lihat ini tempat apa? Ini rumah keluargahan. Semua yang datang adalah pejabat dan bangsawan. Rakyat jelata sepertimu. Tidak pantas ada di sini. Kau, Dasar wanita murahan. Kalau tidak pergi sekarang, aku tidak akan segan-segan. Mama. Jangan ganggu mamaku. Anak kecil kurang ajar dari mana ini? Kau berani menyentuhku? Kele, Keleh. Ada apa di luar? Sepertinya Nona Lin sedang bertengkar dengan seseorang. Ambilkan aku jaket. Aku akan keluar melihatnya. Baik, Kele, kamu tidak apa-apa? Aduh, Nona Lin, rokmu tersangkut. Pasti tadi itu. Si bocah kecil yang merusaknya. Si bocah kecil? Apa kamu tahu, Nona Lin, berapa harga rok ini? Bahkan jika kamu menjual dirimu, kamu tidak akan bisa membayarnya. Cepat minta maaf. Lin Xiaxi, Kele itu cuma anak kecil. Kenapa kamu mendorongnya? Minta maaf padanya. Aku minta maaf padanya? Zhongling, kamu harusnya bercermin. Lihat dirimu itu siapa. Tidak pantas bicara denganku. Aku akan membunuhmu. Lepaskan mamaku. Kele, Tidak kusangka selama ini. Kamu punya anak juga ya? Mama. Karena datang ke pesta. Berdandan polos begini tidak boleh. Biar aku dandani kamu. Berani-beraninya kau gigit aku. aku gigit kau. Mama. Mama. Hentikan. Donglai, Kele, kenapa kamu keluar? Donglai, kau lihat wanita ini? Tidak tahu malu banget, ya? Dia bawa anak haram entah dari mana. Terus ribut minta ketemu kamu. Aku jelas nggak mungkin biarin dia masuk. Benar, Presdirhan. Lihat aja tuh. Dia bukan cuma ngerusak bajunya Nona Lin, tapi juga gigit Nona Lin. Dasar nggak tahu diuntung. Zhongling. Donglai. Kakimu, kok bis? Bukankah dulu kau meninggalkanku karena aku lumpuh? Sekarang pura-pura polos saja kau? Bukan begitu. Waktu itu karena... Kere. Diam. Kalian masih bengong saja? Cepat seret mereka keluar. Enya, Han Donglai, coba kamu bilang. Kenapa dulu kamu ninggalin aku? Dulu itu karena Lin Xiaxi. Dia ngancam aku. Dia bilang, kalau aku ninggalin kamu, dia bisa cari dokter buat nyembuhin kakimu. Han Donglai, jangan dengerin omong kosongnya. Minggir. Kenapa aku harus percaya kamu? Kele itu anakmu. Apa? Apa? Kalau aku mengkhianatimu, kenapa aku sendirian? Melahirkan Kele dan juga membesarkannya sampai 7 tahun? Memang mirip Han Donglai waktu kecil. Anak ini, jangan-jangan dia beneran. Bibi, Zhongling pergi 7 tahun. Di luar sana entah sudah menggoda berapa banyak pria lain sampai melahirkan anak ini. Jangan sampai kamu tertipu sama dia. Diam kamu. Han Donglai, 7 tahun lalu dia pergi begitu saja. Sekarang bawa anak kembali. Langsung bilang itu anakmu? Dia bahkan menuduhku mengancamnya. Aku hanya ingin kamu jangan sampai tertipu oleh wanita ini. Betul, Presdirhan. Siapa tahu, dia kabur dengan pria lain, lalu kembali padamu untuk jadi ayah tiri. Ini rekam medis Kele. Dia bergolongan darah O, sama sepertimu. Dia alergi kacang, sama sepertimu. Semuanya sama sepertimu.
Lin Xiaxi. Hanya rekam medis saja. Memalsukannya itu gampang. Jangan kira dengan ini kamu bisa menipu orang. Donglai. Kamu juga tidak percaya padaku? Donglai, Om ganteng. Apa Om tidak mau jadi papa Kele? Panggil dokter. Lakukan tes DNA. Baik, Donglai. Presdirhan, Berapa lama? Secepatnya, hasilnya harus keluar malam ini juga. Cepat. Jika yang kau katakan itu benar, semua orang yang pernah menindasmu, tidak akan ada yang bisa lari. Tidak apa-apa. Presdirhan, laporannya sudah keluar. Ras, Asia. anak ini bukan anak Han Donglai. Ini tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Donglai, Kele itu anakmu. Sepertinya selama 7 tahun ini, hidupmu sebagai wanita murahan. Berwarna-warni sekali, ya? Sudah kuduga. Kenapa bisa kebetulan sekali? Tiba-tiba ada anak muncul. Dan mengaku anak Presdirhan? Ternyata mau cari masalah, ya? Betul. Memalukan sekali. Berani-beraninya dia mengarang kebohongan konyol begini. Apa dia pikir kita semua bodoh? Dasar wanita jahat. Berani-beraninya kau berbohong. Yang memalukan seperti ini kepada kami. Kau sengaja mau membuat keluarga Han jadi bahan tertawaan, kan? Bukan. Bukan begitu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kalau begitu, coba jelaskan. Laporan tertulis ini, bagaimana bisa salah? Dasar tidak tahu malu. Jangan pukul Mama. Satpam, cepat seret dia keluar. Mama, Donglai, tunggu sebentar. Tunggu. Apa lagi yang mau kamu katakan? Sampel bisa ditukar. Dokumen juga bisa dipalsukan. Aku mohon padamu. Bagaimana kalau kita periksa CCTV? Periksa CCTV. Semuanya sudah jelas. Nggak perlu lagi periksa CCTV. Jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Cepat seret dia keluar. Kenapa aku nggak boleh periksa CCTV? Apa yang kamu sembunyikan? Kamu ngawur. Apa yang harus aku sembunyikan? Aku cuma bilang mau periksa CCTV. Kamu langsung teriak-teriak melarangku. Bahkan mau mengusirku. Kalau bukan menyembunyikan sesuatu, apalagi ini? Omong kosong. Kamu memfitnah. Katakan. Nona Lin Xiaxi ini, jangan-jangan dia benar-benar berbuat curang? Ini sangat mungkin loh. Lihat saja dia sekarang. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Lihat, sangat licik. Dia akan disambar petir. Xiaxi. Jangan-jangan kamu benar-benar. Bibi, jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Pergi. Bawa semua rekaman CCTV ke sini. baik. Itu dia. Ya, itu dia. Itu dia. Dia yang mencuri isi dokumen itu. Cepat selidiki sekarang. Aku ingin tahu siapa orang ini. Tunggu. Sepertinya dia tidak menyentuh tas dokumen itu. Tidak mungkin. Donglai. Dia anakmu. Tidak mungkin. Nona Lin, jangan khawatir. Aku sudah melakukan sesuai perintahmu. Membuat video palsu.
Tidak akan ada yang menemukan celahnya. Zhongling, ada saksi dan bukti. Apalagi yang bisa kau bantah? Sudah kuduga. Nona Lin tidak mungkin orang seperti itu. Betul. Menurutku dia hanya ingin memanfaatkan anaknya untuk mendapatkan simpati Presdirhan. Benar-benar tidak tahu malu. Wanita sepertimu, aku jijik bernapas bersamamu. Panggil orang. Donglai, kumohon. Pasti ada kesalahan di sini. Kumohon, mari kita periksa lagi. Kita periksa lagi. Mau ya? Cukup. Aku tidak mau lagi dengar kau mengarang. Kebohongan demi kebohongan. Donglai, jangan marah lagi. Wanita seperti ini tidak pantas kau marahi. Cepat seret dia keluar. Donglai, percayalah padaku. Kele benar-benar anakmu. Tunggu. Mohon padaku. Mohon padaku agar kau bisa tetap di sini. Apa katamu? Aku bilang, mohon padaku. Aku mohon padamu. Kumohon, biarkan kami tinggal. Kele membutuhkanmu. Baik. Ingat kata-katamu. Mulai sekarang, meskipun kita berdua saling menyiksa sampai mati, kau tidak akan bisa meninggalkanku lagi. Orang, bawa mereka berdua ke Villa Xiangshan. Han Donglai. Donglai, apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau membiarkan wanita itu tetap di sisiku? Betul, Presdirhan. Wanita murahan itu, kalau di zaman dulu, pasti sudah dihukum mati. Benar. Dia sama sekali tidak pantas untuk Anda. Kenapa Anda harus? Diam. Apa yang harus kulakukan? Bukan urusan kalian untuk ikut campur. Donglai. Ma. Aku tahu apa yang kulakukan. Kamu pulang saja dulu. Bibi, lihat Donglai. Sudah. Jangan marah. Kamu tahu kan, di hatiku, kamu adalah menantu keluarga Han. Zhongling, sepertinya kali ini aku harus menghancurkanmu, agar kamu bisa menghilang selamanya dari hadapanku. Mama, kenapa kita harus di sini? Apa Papa tidak suka padaku? Tidak mau mengakuiku? Bagaimana kalau kita pulang saja? Aku tidak suka dia, dan tidak mau dia menyakitimu. Kele. Papa tidak akan meninggalkan kita. Jangan khawatir. Kamu harus percaya Mama. Mama pasti akan menyembuhkanmu. Han Donglai. Bawa dia pergi. Kenapa kau bawa Kele pergi? Jangan. Mama, Lepaskan anakku. Mama, Lepaskan anakku. Mama, Lepaskan dia. Mama. Mama, aku tidak mau meninggalkanmu. Mama, Kele. Mama. Kenapa? Kenapa kau memperlakukan kami seperti ini? Aku mohon padamu. Kele masih sakit. Dia tidak bisa jauh dariku. Kembalikan dia padaku. Kembalikan dia padaku, ya? Kau sangat sedih, ya? 7 tahun lalu saat kau meninggalkanku. Apa kau juga sesedih ini? Saat itu aku juga sakit. Aku juga tidak bisa jauh darimu dan membutuhkanmu. Tapi kenapa kau bisa meninggalkanku begitu saja? Kenapa? Percayalah padaku. Aku mohon percayalah padaku. Kenapa kau begitu peduli pada anak orang lain, tapi padaku kau tidak peduli sama sekali? Kenapa kau tidak peduli padaku? Di matamu, apa aku sebegitu tidak berharganya? Kele itu anakmu. Loh,
Jangan sakiti dia, ya? Sampai kapan kamu mau bohongin aku? Anak dengan golongan darah RH negatif langka. Disarankan punya anak kedua. Untuk berjaga-jaga, aku juga menyiapkan rekam medis ini. Kalau kamu baca, kamu pasti ngerti. Kamu kira aku masih bakal percaya? Kebohongan murahan kayak gini. Memangnya berapa kali lagi kamu mau bohongin aku? Clay itu beneran anakmu. Kenapa kamu nggak percaya aku? Kenapa? Aku mohon. Kembalikan Clay padaku. Asal kamu kembalikan, aku bakal lakuin apa aja. Apa aja yang ku minta? Masuk. Sini. Buka. Donglai. Aku. Bukankah demi anakmu? Kamu bersedia melakukan apa saja? Cepat buka bajumu. Aku tidak akan mengatakannya untuk ketiga kalinya. Lepaskan aku. Kenapa? Tidak mau. Kamu anggap aku cacat sekarang. Kamu jijik ya? Kamu gila. Kamu yang bikin aku gila. Cuma karena aku cacat, kamu buang aku kayak sampah aja. Begitu, Songling. Kamu anggap aku ini apa, sih? Drama apa lagi yang kamu mainkan? Kamu jago banget acting. Jangan-jangan penyakit anakmu itu juga cuma pura-pura. Jangan sakiti Clay. Ini nggak ada hubungannya sama dia. Dia cuma anak haram yang bahkan nggak tahu siapa ayahnya. Aku mau ngapain juga terserah aku. Han Donglai. Jangan sampai aku benci kamu. Kalau begitu, benci saja aku. Kamu pikir aku bakal sentuh kamu? Aku jijik lihat kamu. Suatu hari nanti kamu akan tahu kebenarannya. Kamu pasti akan menyesal. Aku nggak akan pernah maafin kamu. Pergi. Presdirhan. Rapat darurat. Harus dimulai sekarang. Aku tahu. Bagaimana Zhongling?
Nona Zhong mengunci diri. Di kamar. Belum ada pergerakan. Donglai. Dengan begitu banyak luka dan kesalahpahaman, apa kita benar-benar masih bisa? Kita kembali bersama? Zhongling, kamu mengkhianatiku seperti ini. Meninggalkanku. Apa kita masih punya masa depan? Mama, aku sakit banget. Mama, kamu di mana? Kele. Kele. Kamu sebenarnya di mana? Kamu sebenarnya di mana, sih? Kele, jangan takut. Mama pasti akan menemukanmu. Halo, bisa tolong antarkan aku ke pusat kota? Aku benar-benar buru-buru. Ingin kabur. Ingin kabur. Lepaskan aku. Bilang, kamu mau kemana? Mau menemui siapa? Kemana aku pergi atau menemui siapa? Apa urusannya sama kamu? Kamu mau menemui pria jalanmu itu, kan? Terserah kamu mau menebak apa. Lagi pula, apapun yang kukatakan, kamu takkan percaya. Kamu mengakuinya, ya, Zhongling. Kamu yang memintaku untuk tetap di sini. Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Seumur hidupmu, kamu hanya bisa bersamaku. Lepaskan, ada orang lain di sini. Aku akan pergi sekarang. Jangan pergi, berdiri di sana. Bukankah kamu bilang kamu mencintai? Buktikan padaku. Kamu gila. Ya, aku memang gila. Bertahun-tahun ini, pria itu, apa dia membuatmu bahagia? Dia lebih bisa memuaskanmu daripada aku, ya kan? Diam. Dia lebih bisa memuaskanmu daripada aku, ya kan? Diam. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Bagaimana bisa kamu menyakitiku dengan kata-kata seperti itu? Ya, kamu benar. Aku memang mengkhianatimu. Aku memang menyukai orang lain. 7 tahun ini, aku setiap hari bersama orang lain. Semua orang lebih baik darimu. Aku akan mencintai siapapun, tapi tidak akan pernah mencintaimu. Akhirnya kamu mengakuinya, ya kan?
Aku memang mengakuinya. Aku menyesal datang mencarimu hari ini. Aku lebih baik tidak pernah mengenalmu dulu. Penyesalanmu sudah terlambat. Aku beritahu kamu. Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri seumur hidupmu. Pergi cari pria bajingan itu. Kamu harus tetap bersamaku seumur hidupmu. Sekalipun mati, kamu harus mati di depanku. Presdirhan, jika tidak ada yang lain, saya pamit dulu. Jalan. Aku mau ke panti jompo. Baik. Anak kecil, tidak tidur di tengah malam, mau mati. Kenapa memencet bel panggilan? Mengganggu tidur orang lain. Tidak punya sopan santun sama sekali. Tante. Aku tidak enak badan. Kamu tidak enak badan. Apa urusannya denganku? Aku perawat, bukan dokter. Tahan. Tapi aku tidak enak badan. Tante kan perawat. Tolong carikan dokter untukku, ya? Kamu berani menyuruhku, ya? Kamu tahu aku siapa? Aku adalah perawat di rumah sakit swasta elit ini. Semua yang tinggal di sini adalah orang besar, kaya, dan berkuasa. Entah bagaimana, kamu bisa menyusup ke sini. Tidak lihat dirimu sendiri. Pantas tidak berbicara denganku. Tapi tante kan perawat. Merawat pasien adalah pekerjaan tante. Seharusnya tidak karena aku tidak punya uang. Lalu tidak peduli padaku. Masih berani membantah. Anak yang besar di daerah kumuh memang tidak punya sopan santun. Aku kasih tahu ya, hari ini aku akan membuatmu tahu bagaimana cara bicara denganku. Sini, turun. Turun. Turun, turun, turun. Aku kasih tahu ya, di dunia ini ada saja orang-orang kelas atas sepertiku. Dan juga ada yang sepertimu, si miskin rendahan. Bahkan tidak pantas mengikat tali sepatuku. Hentikan. Mau apa kau? Kau ini siapa sih? Ikut campur urusan orang. Terima kasih, Paman. Tidak apa-apa. Papa. Papa. Kau ini ayah dari bocah kecil ini ya? Papa. Kau ini ayah dari si imut ini ya? Yang satu cacat, yang satu sakit-sakitan. Benar-benar pasangan yang serasi. Apa katamu? Kenapa? Tidak mengerti bahasa manusia ya? Kau ini cuma orang cacat. Apa yang bisa kau sombongkan? Tempat apa ini? Panti jompo mewah seperti kami ini. Setiap hari ada banyak orang. Antri mau masuk. Tidak tahu diri ya? Akan kuusir kalian semua. Dan tidak bisa kembali lagi. Kayaknya kamu hebat banget ya. Tentu saja. Aku sudah bekerja di panti jompo ini selama belasan tahun. Bahkan jika direkturnya datang, dia harus menghargaiku. Jika tidak tahu diri, pergi kalian semua. Sekarang juga telepon direktur. Suruh dia datang dalam 5 menit. Kalau tidak, dia yang akan dipecat. Presdirhan, Panggil direktur. Kamu ini siapa? Tidak sadar diri. kamu tunggu saja. Nanti jangan menyesal. Baiklah. Aku ingin lihat apa yang bisa kalian lakukan padaku. Ayo, telepon sekarang. Jika direktur datang hari ini, hanya karena kalian beberapa orang, aku akan makan kotoran di tempat. Ada apa ini? Direktur. Presdirhan. Maafkan saya. Tidak menyangka Anda ada di sini. Pelayanan kurang baik. Bukan hanya pelayanan yang kurang baik. Tadi dia mau usir kami. Apa? Kamu? Dasar anak kecil yang gak tahu diri. Kamu tahu dia siapa? Dia ketua dewan direksi panti jompo kita. Ketua dewan direksi? Pak Direktur. Maafkan saya salah. Saya benar-benar nggak tahu. Saya nggak tahu. Ini ketua dewan direksi kita. Sekarang baru tahu salah, ya?
Sudah terlambat. Kamu dipecat. Cepat pergi dari sini. Pak Direktur, jangan. Jangan pecat saya. Bapak tahu sendiri kondisi keluarga saya. Di rumah ada orang tua dan anak-anak. Semua bergantung pada saya sendiri. Jangan pakai alasan itu padaku. Pergi. Tuan, mohon belas kasihan Anda. Ampuni saya kali ini saja. Saya benar-benar nggak akan berani lagi. Nggak akan berani lagi. Saya bersujud pun nggak apa-apa, kan? Bukan padaku kamu harus minta maaf. Nak, Bibi salah. Maafkan Bibi. Bibi nggak seharusnya memarahimu, apalagi mendorongmu. Nak, maafkan Bibi kali ini ya. Bisa nggak? Kamu masih memukulnya. Aduh, aku seharusnya tidak. Aku seharusnya tidak. Sudahlah, Bibi jangan memukul lagi. Kepala panti. Bawa dia pergi. Satpam. Cepat bawa dia keluar. Aku sudah minta maaf kok. Beri aku satu kesempatan lagi dong. Kepala panti. Dulu aku dan Mama sering dibully. Tidak pernah ada yang melindungiku seperti ini. Apakah ini rasanya punya papa? Papa. Papa baik banget. Dulu aku dan Mama sering dibully. Tidak pernah ada yang melindungi kami seperti papa. Sekarang aku akhirnya punya papa. Tidak ada lagi yang berani membuliku. Aku bukan papamu. Papa. Ternyata papa masih tidak mau mengakuiku. Apa ibumu selama ini pernah mencarikanmu? Papa lain. Id. Mama bilang Kele cuma punya satu papa, yaitu kamu. Aneh, padahal dia bukan darah dagingku. Kenapa aku tidak bisa melepaskannya? Mungkinkah hanya karena dia anak Zhongling? Aku ada urusan, pergi dulu. Nanti aku akan sering menjengukmu. Makasih, Papa. Makasih, Om. Kapan aku bisa ketemu Mama? Sebentar lagi. Ayo pergi. Presdir Han. Tenang saja. Aku pasti akan menjaga tuan muda kecil. Dengan sangat baik. Jika hal seperti ini terjadi lagi, kau akan kupecat. Baik. Pergi. Benar-benar anak kandung. Sangat peduli. Presdir Han. Sepertinya Anda sangat peduli pada tuan muda kecil. Apakah karena Nona Zhong? Bukan. Andai saja dia anakku, aku dan Zhongling tidak akan berakhir seperti ini. Bibi, Han Donglai kemana? Kok belum pulang? Kok belum pulang? Tuan pergi tadi malam. Pagi ini langsung ke kantor. Makasih. Cumo. Mana orangnya? Dasar kurang ajar. Ini aku, Zhongling. Cumo. Cumo, jangan menakutiku dong. Kangen aku ya? Katanya mau bawa Kle pulang buat cari papanya. Tapi setelah balik, kamu nggak pernah hubungi aku. Apa jangan-jangan setelah ketemu suamimu, kamu jadi lupa segalanya? Dasar cewek yang lupa teman kalau sudah ada cowok. Ada apa? Apa yang terjadi? Aku dan Donglai sama sekali belum baikan. Entah siapa yang menukar hasil tes DNA Kele. Dia membawa Kele pergi tadi malam. Dia juga nggak izinin aku ketemu Kele. Kok bisa begitu? Aku nggak tahu. Dan sekarang aku juga nggak punya bukti apa-apa. Aku cuma mau minta tolong kamu untuk selidiki masalah ini. Oke. Tenang aja, serahkan padaku. Aku pasti bantu kamu. Makasih.
Tenang saja, Nona Lin. Semuanya sudah beres dan bersih. Laporan tes DNA palsu itu, pasti nggak akan ada yang tahu. Cuma, akhir-akhir ini sepertinya ada yang menyelidiki masalah ini. Aku berencana pulang kampung dulu untuk sementara. Oke. Ternyata kamu yang berbuat ulah. Aku bicara yang sebenarnya. Kenapa apapun yang aku katakan, kamu nggak pernah percaya? Papa. Presdirhan, malam ini mau makan apa? Aku suruh orang bawah bawakan untukmu. Pulang aja. Malam ini aku nggak lembur. Pulang? Nona Zhong sudah datang. Gila kerja kok sampai nggak lembur? Beli asal aja. Kalau mau makan, makan aja. Aku nggak sudi. Kalau nggak sudi, buang aja. Ini Presdirhan sengaja belikan buat Anda. Dia tahu Anda paling suka makan cupcake dari toko ini. Kamu senggang banget, ya? Presdirhan, aku masih ada proyek yang belum selesai. Aku harus kembali ke kantor buat lembur. Kenapa tiba-tiba belikan aku kue? Masih ada masalah? Besok malam ada jamuan makan di keluarga Han. Kamu temani aku pergi. Lin Xiaxi ikut? Kamu nggak mau ketemu dia? Enggak, justru sebaliknya. Aku harus ketemu dia. Ini siapa? Tim penata gaya. Pesta malam ini. Aku nggak mau kamu bikin malu aku. Enggak perlu repot-repot gitu. Aku sendiri juga bisa. Tenang aja, Nyonya. Hari ini kami pasti akan membuat Anda menjadi yang paling cantik. Ayo, Nyonya. Aku. Presdirhan. Apa ini tidak aneh? Tidak. Kamu cantik. Apa? Bukan apa-apa. Ayo jalan. Aku sudah berangkat. Apa kamu sudah siap di sana? Tenang saja. Semuanya ada dalam kendaliku. Lin Xiaxi. Hari ini akan kubuat kamu membayar mahal. Presdirhan, Presdir Li di mana? Sapa mereka dong. Aku akan menyapa mereka dulu. Zhongling berdandan begini. Lagi-lagi menggoda pria lain ya? Apa kamu masih tidak tahu siapa? Tentu saja Han Donglai yang ingin kamu goda, tapi tidak berhasil kamu goda, kan? Dasar wanita. Donglai tidak benar-benar mencintaimu. Kamu terus saja bilang, wanita, wanita. Memangnya kamu seberapa terhormat, sih? Kamu menjebakku, membohongiku. Apa jangan-jangan karena kamu iri padaku? Karena Donglai hanya mencintaiku. Diam kamu. Kamu berani-beraninya menghindar?
Kamu berani memukulku? Apa kamu kira, setelah menggait Donglai, kamu jadi hebat? Ada atau tidak ada dia, aku tetap berani memukulmu. Apa kamu tidak berpikir? Kamu sudah berulang kali memprovokasi hubungan kami. Aku nggak akan berani ngapa-ngapain kamu. Zhongling, Ada apa ini? Tante, lihat wanita ini. Dia tidak hanya menggoda Han Donglai, tapi sekarang dia juga memukulku. Oh, kamu lagi, dasar wanita murahan. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa insiden terakhir di keluarga Han belum cukup memalukan? Kamu datang lagi membuat onar? Apa? Presdirhan bukannya milik Nona Lin. Tunangannya? Wanita ini menggoda tunangan orang lain? Bukankah dia pelakor? Benar-benar tidak tahu malu. Wanita macam ini datang ke tempat acara mewah seperti ini. Cepat pergi dari sini. Jangan bikin malu di sini. Betul, betul, pergi, pergi. Kamu tidak dengar? Belum juga pergi. Keluarga kami tidak bisa menampung Dewi sepertimu. Tante, anak ini adalah anak Han Donglai. Aku punya buktinya. Zhongling, sampai sekarang kamu masih omong kosong. Kalau anak ini anak Han Donglai, aku akan langsung berlutut meminta maaf padamu. Kalau anak ini anak Han Donglai, aku akan langsung berlutut meminta maaf padamu. Kalau begitu, Ada apa ini? Han Donglai, akhirnya kamu datang. Lihat wanita ini. Dia tidak hanya selingkuh darimu, tapi juga bilang di depan banyak orang, kalau anak lucu ini adalah anakmu. Ini bukannya cuma mencoreng namamu? siapa yang kamu bilang lucu? Siapapun yang berbohong sembarangan, dialah yang lucu. Nona Lin benar-benar keras kepala. Nona Lin. Aku. Diam. Bukankah kamu orangnya Lin Xiaxi? Kenapa kamu ada di sini? Donglai, aku sudah bilang padamu sebelumnya. Kele itu anakmu. Tes DNA waktu itu, dialah yang menukarnya. Bilang, siapa yang menyuruhmu menukar laporan tes DNA itu? Itu dia. Nona Lin. Nona Lin yang menyuruhku melakukan ini. Dia bilang kalau aku tidak melakukannya, dia akan membuatku lenyap dari dunia ini. Diam. Kamu menyebarkan rumor. Lin Xiaxi. Sekarang, apa lagi yang bisa kamu katakan? Lin Xiaxi. Ya ampun, Lin Xiaxi ini kelihatannya lembut dan baik hati. Tidak kusangka dia seperti ini. Wanita berhati busuk. Wajah bisa menipu. Hati siapa yang tahu? Padahal kukira dia tulus pada Presdirhan. Tidak kusangka dia melakukan hal seperti ini. Lin Xiaxi. Kenapa kamu melakukan ini? Donglai, dengarkan penjelasanku. Aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukan hal seperti itu. Orang-orang sudah datang untuk bersaksi melawanku. Apa lagi yang mau kamu jelaskan? Bawa dia pergi. Zhongling, kamu berani memfitnahku seperti ini? Kamu tidak akan mati dengan tenang. Kamu sendiri yang menghancurkan dirimu. Aku tidak. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Jika kamu tidak percaya, lebih baik aku mati saja. Nona Lin. Maafkan aku. Maafkan aku, Nona Lin. Aku yang bersalah padamu. Presdirhan. Ini bukan salah Nona Lin, Presdirhan. Zhongling. Zhongling yang menyuapku. Dia menyuruhku memfitnah Nona Lin. Ini semua salahku, aku dibutakan uang. Nona Lin tidak melakukan apa-apa. Presdirhan, jika kamu ingin menyalahkan, salahkan saja aku. Kamu bicara omong kosong. Kapan aku menyuapmu? Zhongling, aku tadinya mau kasih kamu sedikit harga diri. Gak nyangka kamu malah menfitnah aku gini. Karena udah gini, jangan salahin aku kalau aku gak sopan sama kamu. Buka mata kamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini semua adalah foto kamu dan Cumo. Lagi selingkuh? Kamu sama selingkuhanmu fitnah aku. Apa-apaan ini? Astaga, Zhongling ini kelihatannya polos ya. Nggak nyangka di balik itu dia lakuin hal kayak gini. Benar-benar, wajah dan hati beda banget ya. Presdirhan baik banget sama dia. Dia malah masih selingkuh dengan pria lain. Kamu, dasar wanita nggak tahu malu. Keluarga Han kita itu di mana? Nggak baik sama kamu? Kamu tega banget perlakuin Donglai kayak gini. Bukan gitu. Aku sama Cumo itu cuma teman. Kami nggak ada apa-apa kok. Betul, aku sama Zhongling cuma teman. Nggak ada hubungan nggak pantas di antara kami. Teman? Siapa yang percaya? Aku yakin anak itu
adalah anak kesayangan kamu sama Cumo. Kamu mau Donglai akuin anak ini, biar kamu bisa rebut harta kekayaannya kan? Aku bener kan? Nak, pasti itu. Enggak, kamu fitnah. Han Donglai, aku dan Cumo nggak ada apa-apa. Aku bisa melakukan tes DNA dengan Clay. Buktikan kalau kami nggak bersalah. Siapa tahu kamu bakal main trik lagi. Han Donglai, Cukup. Aku nggak mau dengar kebohonganmu lagi. Bawa dia pulang. lepaskan aku. Han Donglai, ini sudah jelas. Wanita ini bukan cuma selingkuh di luar, tapi juga tidur dengan pria lain. Punya Clay, sekarang dengan pacar gelapnya. Mereka mau merampas hartamu. Kamu bawa wanita seperti ini pulang? Ngapain? Apa yang kulakukan? Perlu kamu yang ajari. Iya, Nak. Kamu nggak boleh biarkan wanita jahat ini ada di dekatmu. Ma, tenang aja. Aku cuma bawa dia pulang untuk selesaikan masalah. Bawa dia pergi. Lepaskan dia. Cumo. Apa urusanmu ikut campur? Masalah kami berdua. Han Donglai, kamu lebih percaya kebohongan orang lain daripada istrimu sendiri. Pria macam apa kamu ini? Kamu nggak pantas memiliki Zhongling. Aku mau bawa dia pergi. Belangmu sudah kelihatan, kan? Bawa dia pergi. Kamu pantas? Aku kasih tahu kamu. Zhongling, sekalipun mati, harus mati di sisiku. Kamu bajingan. Cumo, lepaskan dia. Jangan berkelahi. Minggir, jangan berkelahi. Ikut aku pulang. Suruh mereka berhenti. Berhenti. Kalau kamu masih memohon untuknya, dia tidak akan bisa kembali. Aku bilang sekali lagi padamu. Pulanglah bersamaku. Oke, aku pulang bersamamu. Apa yang kamu lakukan pada Cumo? Kenapa? Kamu kasihan padanya? Dulu kamu meninggalkanku. Apa karena dia? Kapan kalian berdua mulai berhubungan? Sudah berapa lama kamu membohongiku? Bagaimanapun, kamu tidak akan percaya apapun yang kukatakan. Lalu kenapa kamu masih bertanya? Zhongling. Merasa bersalah, ya? Saat aku menunggumu di rumah sakit, kamu malah berselingkuh dengan pria itu di luar. Bahkan punya anak lucu. Kenapa kamu tidak tahu malu begitu? Diam. Pukul aku. Kamu pantas? Sebelum bertindak, pikirkan dulu anakmu. Kele. Apa yang kau lakukan pada anakku? Kenapa? Mau ketemu dia? Boleh saja. Lepaskan bajumu. Kemari dan cium aku. Han Donglai. Kalau kau tidak setuju, kau tidak akan pernah bertemu dia lagi. Han Donglai, cuma segitu kemampuanmu? Mengancamku dengan cara serendah ini? Aku benar-benar meremehkanmu. Kau benar. Aku mencintai Cumo. Dia 1000 kali lebih baik darimu. Apa katamu? Ulangi lagi. Ku bilang, dia 1000 kali lebih baik darimu. Aku mencintainya. Bagus. Kau bicara dengan sangat baik. Kau boleh pergi sekarang. Aku akan lihat apa yang terjadi pada anakmu kalau cuma ada Cumo. Apa yang akan terjadi pada anakmu? Cepat pergi. Cepat enyah. Kalian, Lokasi anakmu sudah kukirim ke ponselmu. Cepat enyah. Cepat enyah. bukan kalian. Kalian, Nona Lin. Zhongling sudah diusir. Ikuti dia. Ini kesempatan terakhirmu. Baik, Presdir. Suruh orang awasi Cumo. Jangan biarkan dia membantu Zhongling sedikit pun. Aku ingin Zhongling tahu. Dia hanya bisa mengandalku. Baik, Presdir. Di rumah sakit. Sandiwara kita sudah cukup. Tidak perlu ke sana lagi. Baik. Zhongling, kau akan kembali padaku dengan sukarela. Kele. Kele, Mama, maafkan Mama. Mama tidak menemukanmu. Apa ada yang terluka? tidak ada yang menggangguku. Tapi aku kangen Mama. Mam, kenapa Mama tidak pernah menjengukku?
Apa Mama tidak menginginkanku lagi? Tidak, tidak. Mana mungkin Mama tidak menginginkanmu? Mama janji tidak akan meninggalkanmu lagi. Oke? Mam. Ada apa? Kele, ada apa? Kele? Mama, aku tidak enak badan. Tidak apa-apa. Mama di sini. Kele. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Anaknya sudah sadar, tapi kondisinya terus memburuk. Kami sarankan dia segera dioperasi. Ditambah lagi obat khusus kami. Tapi obat ini agak mahal. 1 kali pengobatan butuh 50.000. 50.000? Ya. Dokter. Soal uang, saya akan cari cara. Bisakah Anda segera siapkan obat khusus itu? Saya akan segera membawa anak saya untuk dirawat. Terima kasih. Aku sama sekali tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Cantik, mau kerja sampingan? Tidak, minggir. Wajahmu murung begitu, keluar dari rumah sakit. Pasti butuh uang, kan? Aku kebetulan punya. Kesempatan bagus untuk menghasilkan uang. Asal kamu mau, 50.000 bisa kamu dapatkan dengan mudah. 50.000? Betul. Kesempatan apa? Donor sel telur. Donor sel telur? Bagaimana? Cuma 1 sel telur saja, kok. 50.000 rupiah. Gampang banget didapetinnya. Kenapa ragu-ragu? Nggak bisa, aku pergi dulu. Tunggu. Kamu tunggu aku bereskan anak dulu. Baru aku kesini temui kamu. Oke. Aku tunggu ya. Zhongling, oh Zhongling. Kamu benar-benar bodoh tak tertolong. Cantik, aku tahu kamu pasti datang. Udah sampai, jangan lelet dong. Setelah tanda tangan kontrak, kita mulai operasinya. Selesai hari ini, uangnya cair hari ini juga. Ayo. Tanda tangan. Tanda tangan di sini. Mama, aku sakit. Kapan dokternya datang? Ngapain buru-buru? Dokter sebentar lagi sampai. Cewek ini oke juga. Nanti foto yang banyak. Masuk. Lepaskan pakaian bagian bawahmu. Apa tidak perlu diperiksa lagi? Lepaskan saja. Sisanya biar aku yang urus. Aku merasa ini terlalu tiba-tiba. Aku mau pikir-pikir lagi. Ngapain lari? Kamu nggak mau lepasin? Sini, aku bantu lepasin. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Hentikan. Berhenti. Siapa kalian? Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Ada apa? Bawa dia. Lepaskan. Lepaskan aku. Kenapa menangis? Kau percaya omong kosong soal donor sel telur itu? Mana pacar manjamu itu? Bukankah kalian saling mencintai sampai mati? Kenapa dia tidak datang menyelamatkanmu? Aku tidak. Zhongling. Lihat baik-baik. Di dunia ini, hanya aku yang akan menyelamatkanmu dengan sepenuh hati, membantumu. Cumo itu, siapa dia sebenarnya? Penyakit anakmu tidak bisa ditunda lagi. Zhongling,
Aku menunggumu memohon padaku. Lepaskan aku. Ada apa ini? Presdir Han, tadi saya melihat Nona Lin bersembunyi di sekitar sini, jadi saya menahannya. Siapa yang bersembunyi? Apa yang Lin Xiaxi lakukan di sini? Aku? Yang menipu Zhongling datang ke sini. Jangan-jangan kamu, ya? Tentu saja bukan. Aku datang mencarimu. Bibi bilang dia tidak enak badan. Sekarang dia sudah ke rumah sakit. Aku khawatir ada apa-apa. Jadi aku buru-buru datang mencarimu. Ada apa dengan ibuku? Aku tidak tahu. Donglai, ayo kita cepat pergi melihatnya. Ayo. Baik. Zhongling, kali ini kamu beruntung. Lain kali tidak akan semudah ini. Aku cuma sakit ringan saja. Kalian berdua sampai datang menjengukku. Bagi Bibi itu masalah kecil. Tapi bagi kami itu kekhawatiran besar. Lihatlah, betapa pandainya dia bicara. Jauh lebih baik daripada sikaku di rumah kami. Xiaxi, pulanglah lebih awal, ya. Oke, kalau begitu, Bibi, sampai jumpa lain kali. Baik, dadah. Pulang dan istirahat yang baik. Golongan darah anak ini terlalu langka. RH negatif. Sulit banget cari sumsum tulang belakang yang cocok. Namanya Kele, kan? Aduh, kasihan sekali. Tunggu sebentar. Presdir Han. Kamu bilang golongan darah Kele sama denganku. RH negatif? Golongan darah Kele sama denganku. RH negatif? Iya. Anakku? Jangan-jangan Kele benar-benar anakmu? Dokter, apa masih ada sampel darah Kele di rumah sakit? Iya. Segera atur tes DNA antara aku dan dia. Baik. Kele. Mama sudah pulang. Mama kenapa? Ada yang ganggu Mama ya? Nggak apa-apa. Mama. Tidak sengaja terjatuh. Mama. Apa karena aku sakit dan butuh banyak uang? Mama keluar dan dibully saat meminta bantuan? Enggak. Mama, aku nggak mau diobati lagi. Aku nggak mau Mama memohon demi aku. Aku nggak mau Mama menderita. Asal Mama bisa menemaniku. Sekalipun mati, aku tidak takut. Apa yang kamu bicarakan? Kele. Mama pasti akan menyembuhkan penyakitmu. Mama tidak bisa hidup tanpamu. Kele kenapa? Kele? Mama akan membawamu ke rumah sakit. Mama akan membawamu ke rumah sakit. Mama, aku tidak mau. Aku tidak sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit. Bagaimana bisa tidak sakit? Kamu percaya Mama. Kamu ikut Mama ke rumah sakit. Mama, jangan pergi. Aku tidak mau Mama memohon pada orang lain lagi demi aku. Aku tidak mau Mama menderita. Apa yang kamu bicarakan, sih? Kele. Menurutmu jika kamu mati, Mama bisa hidup. Begitu? Kamu percaya Mama. Dengarkan Mama. Ya. Dengarkan Mama saja. Ya. Mama pasti akan menyembuhkanmu. Bisa kan? Ikut Mama ke rumah sakit. Ya? Mama jangan nangis. Kele yang penurut. Kita ke rumah sakit. Baiklah. Mama akan membawamu ke rumah sakit. Kamu percaya Mama? Mama jangan nangis. Kele tidak sakit. Kele tidak nangis. Mama juga tidak akan nangis. Anak pintar. Zhongling, kenapa kamu selalu muncul di mana-mana? Kenapa aku selalu bertemu denganmu? Dasar pembawa sial. Minggir. Kenapa? Han Donglai ada di sini? Kamu bawa lagi si kecil imut ini untuk mencari simpati? Aku bawa Kele untuk berobat. Minggir. Berobat apa? Penyakit kemiskinan? Mama, aku sakit sekali. Kele. Zhongling, apa doktermu tidak memberitahumu bahwa darah tali pusat dari saudara tiri seibu juga bisa digunakan? Apa katamu? Darah tali pusat dari anak kedua Nona Zhong. Sangat penting untuk pengobatan leukemia. Tapi secara klinis, tidak harus dari orang tua kandung. Anak kedua yang disediakan. Kasus-kasus keberhasilan pengobatan. Dengan darah tali pusat dari saudara tiri seibu. Juga ada. Dokter, berapa persentase keberhasilannya? Ini? Sebenarnya,
selama golongan darahnya. Cocok dengan pasien. Tingkat keberhasilannya tidak kalah dengan dari orang tua kandung. Aku akan mempertimbangkannya. Mempertimbangkan? Anakmu sudah separuh kakimu di liang kubur. Kamu masih ada waktu buat mikir. Diam. Dokter, Pasien Kele di kamar 31. mulai pendarahan lagi tanpa henti. Kalau terus begini, Dia bisa syok. Nona Zhong, kondisi Kle tidak bagus. Kamu harus manfaatkan waktu terbaik untuk pengobatan. Terus, aku harus gimana? Ini dia, pendonor dengan kecocokan golongan darah tertinggi. Untuk dia, mungkin Sini. Cepat sedikit. Nona Zhong. Zhongling. Zhongling. Kalian siapa? Kalian mau apa? Aku mau lapor polisi. Lempar dia keluar. Pengawal. Aku akan laporkan kalian ke polisi. Lepaskan aku. Zhongling. Kenapa kamu bodoh banget? Gimana bisa kamu percaya begitu aja sama hal kayak gini? Kepalaku sakit banget. Aku nggak enak badan. Han Donglai, kakimu sudah sembuh? Jangan-jangan aku salah lihat, ya? Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku percaya padamu. Maafkan aku, Zhongling. Setelah beres dengan Lin Xiaxi, aku akan menceritakan semuanya padamu. Presdir Han. Ada kabar dari rumah sakit. Kondisi tuan muda kecil memburuk. Jangan sedih lagi. Kamu juga baru saja pulih setelah disuntik. Istirahat dulu, ya. Aku masih sangat khawatir. Aku tahu, aku juga khawatir. Tapi kita tidak boleh panik sekarang. Kita harus menghadapinya dengan tenang. Kenapa kamu masih membelanya? Dia itu penipu. Kenapa kamu tidak mengerti, sih? Sekarang aku mengerti. Kamulah yang penipu terbesar. Apa katamu? Si kecil manis yang kamu bilang itu. Dia anak kandungku. Kamu? Lin Xiaxi. Kenapa kamu menukar hasil tes DNA itu? Kamu tahu berapa banyak waktu yang kamu buang dari keluarga kami bertiga? Donglai, itu karena aku mencintaimu. Cinta. Apa ini yang kau sebut cinta? Karena cintamu, aku dan putraku kehilangan 7 tahun waktu. Aku hanya merasa Zhongling tidak sebanding denganku. Tidak tahu malu. Asisten, telepon keluarga Lin. Suruh ayah Lin segera datang kemari. Baik, Presdir. Donglai. Ada apa ini? Apa kau tidak tahu perbuatan putrimu? Kau tidak tahu. Kau, apa yang kau lakukan? Dia menukar hasil tes DNA-ku dan putraku. Hasil tes DNA-ku dan putraku membuatku dan putraku tidak bisa saling mengakui selama 7 tahun. Berikan hasil tes itu padanya. Ini isinya adalah hasil tes DNA palsu yang dia buat. Kau. Donglai, Zhongling. Aku sungguh tidak tahu dia akan melakukan hal seperti ini. Aku akan menghukumnya. Aku minta maaf pada kalian.
Maafkan aku. Apa gunanya minta maaf? Aku ingin keluarga Lin bangkrut. Hong Ling, aku tahu aku salah. Kumohon, tolong aku. Kau sengaja menjebakku dan hampir membunuh anakku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pengawal, bawa dia pergi. Don't lie. Hong Ling. Aku minta maaf padamu. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Salah paham padamu. Aku sudah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Permintaan maafmu. Aku tidak butuh. Sekarang sudah terlambat untuk punya anak kedua. Tapi untungnya, 2 hari yang lalu, kami menemukan pasien yang cocok. Biarkan anak itu memulihkan diri untuk operasi. Terima kasih, dokter. Kele. Papa benar-benar minta maaf padamu. Papa seharusnya tidak meragukan mamamu. Salah paham pada mamamu. Papa sudah melakukan banyak hal yang menyakiti kalian. Kele. Sebenarnya. Kele. Sebenarnya. Aku adalah papamu. Aku tidak punya papa. Aku ingin kalian pulang bersamaku. Kami tidak punya rumah. Kalian makan dulu. Ini semua makanan kesukaan kalian. Apa kita pantas makan semewah ini? Hong Ling. Kita ini keluarga. Jangan pergi, ya? Han Donglai. Apa kamu benar-benar berpikir luka yang kamu berikan padaku bisa diselesaikan dengan hanya 1 makan malam dan semangkuk sup? Apa yang kamu lakukan ini benar-benar menjijikkan bagiku. Apa kamu ingin aku melepas pakaianku lagi? Apa kamu ingin melihat? Apakah aku pernah disentuh orang lain? Apa kamu ingin melihat? Apakah aku pantas berada di sisimu? Aku minta maaf. Mama. Aku mau sekolah. Oke. Nanti kalau kamu sudah sembuh, Mama ajak ke sekolah, ya? Mama. Aku mau jus. Oke, kamu main dulu, ya? Mama ambilkan jus. Om Han. Apa Om benar-benar mau jadi papaku? Aku akan berusaha menjadi ayah yang baik. Kalau aku meninggal, apa Om akan menjaga Mama? Aku akan. Kamu jangan takut. Selama ada Mama dan Papa, penyakitmu pasti cepat sembuh. Kalau begitu, ayo kita petik bunga bersama untuk memberi kejutan pada Mama. Oke. Kele. Mama, kami memetik seikat besar bunga buat Mama. Wah,
Banyak sekali. Mama capek, ya? Duduk dan istirahat sebentar, deh. Di sini kan gak ada kursi. Bisa duduk di pangkuan papa, dong. Aku lihat mama-mama lain. Selalu duduk di pangkuan papa mereka. Keluarga kita beda sama keluarga lain. Halo? Besok sudah bisa operasi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Pak sopir, tolong lebih cepat sedikit. Donglai, ada mobil di belakang kita yang mengikuti. Halo, Hongling. Kele. Kele, bangun, Kele. Kamu sudah sadar? Aku sudah memberitahu Han Donglai. Lihat saja apa dia akan datang menyelamatkan kalian. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu tahu kenapa aku melakukan ini? Han Donglai menghancurkan semua yang kumiliki sekarang. Aku akan membuatnya merasakan sakitnya kehilangan. Kamu nggak lebih baik dari aku. Nggak secantik aku, nggak seberbakat aku. Kenapa Han Donglai suka sama kamu, sih? Karena kamu nggak tulus. Kamu nggak punya hati. Dia nggak akan suka sama kamu. Oh, ya? Kalau begitu, karena di mata kalian aku sejahat itu. Aku juga nggak bisa mengecewakan harapanmu. Lin Siasi. Hentikan. Kenapa kamu bisa berdiri? Jangan mendekat. Selama ini aku terus menjalani terapi. Sebenarnya aku sudah bisa berdiri sejak lama. Hanya saja, demi menghadapi kalian, aku nggak bisa gegabah. Hongling, jangan takut. Aku akan segera membawamu dan Kele pergi. Han Donglai, karena kamu sangat ingin jadi pahlawan, aku akan memberimu kesempatan. Kamu mau menyelamatkan Hongling atau menyelamatkan Kele? Hadapi aku saja. Jangan sakiti orang yang nggak bersalah. Jangan sakiti Kele. Dia cuma anak kecil. Karena kamu nggak bisa memilih. Aku akan membantumu memilih. Hongling. Lin Siasi. Hongling, kamu nggak apa-apa. Aku akan membunuhmu. Donglai, kamu nggak apa-apa? Hongling. Selama ini aku mencarimu. Tapi aku takut kalau kamu akan meninggalkanku lagi. Jadi, aku hanya bisa menutupi semua ini dengan rasa benci. Bisakah kamu memaafkanku? Sebenarnya, aku selalu mencintaimu. Donglai, bertahanlah. Donglai. Donglai, bertahanlah. Donglai.
Kalian berdua, bawa wanita ini ke kantor polisi. Tolong dia cepat. Lepaskan aku. Kamu bertahan ya. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Zhongling. Bibi, Donglai sudah lama sekali merindukanmu. Dia selalu memikirkanmu setiap hari. Kami baru menyadarinya sekarang. Kecelakaan mobil waktu itu ternyata direncanakan oleh Lin Xiaxi juga. Kita semua tertipu olehnya. Kami tidak tahu apa-apa. aku tahu. Zhongling, bisakah kamu memaafkan Donglai? Dia benar-benar sangat mencintaimu. Jika dia belum terbangun, Sebelum matahari terbit, situasinya mungkin akan sangat berbahaya. Papa, cepat bangun. Papa. Han Donglai, cepat bangun. Asalkan kamu bangun, aku akan menuruti semua permintaanmu. Kamu bangun. Kamu bikin aku takut setengah mati. Kamu tahu nggak? Aku nggak apa-apa. Zhongling, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Zhongling, 7 tahun lalu kita berpisah karena salah paham. Untungnya kamu kembali padaku. Sekarang, aku ingin bersamamu mencari kembali kehidupan yang paling kita hargai. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Jangan marahin aku. Kle sendiri yang maksa datang. Lagian operasinya sukses kok. Kle juga sudah tinggal di sini lebih dari 2 bulan. Di hari penting kayak gini, gimana bisa nggak ada dia? Benar, kan? Kle. Mama, Papa, bukan salah Om Chumo. Kle yang mau datang. Ini hari spesial. Gimana bisa nggak ada foto bareng? Ayo, semuanya, kita foto bareng. Semoga kita Selalu bersama. Selamanya.